Sejarah tercetak dari dunia sepak bola Indonesia untuk pertama kalinya Garuda Muda lolos ke semifinal Piala Asia U23 setelah mengalahkan salah satu tim terkuat Asia Korea Selatan. Apakah keberhasilan ini hanya karena faktor Shin Tae-yong atau pelatihnya semata atau sebenarnya PSSI juga berhak mengklaim keberhasilan ini? Lalu jika timnas sudah mulai memperlihatkan hasilnya, bagaimana dengan peningkatan kualitas Liga Indonesia? Akan kita lihat dari catatan CNN Indonesia, akan saya diskusikan bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Caca. Mas Revo, faktor apa yang sebenarnya sangat dominan dan berpengaruh dari langkahnya Garuda Muda yang terus melaju? Hanya karena STI-nya juga atau ada faktor lain seperti PSSI? Ya, kalau kita pikir gitu ya, ini tentu bukan hanya satu faktor semata, tapi juga faktor dari banyak hal. Faktor pelatih saja merupakan faktor yang cukup krusial, tapi juga bagaimana kemudian pemilihan pemain-pemainnya, 11 orang pemain dan ditambah beberapa pemain cadangan juga menentukan gitu. Artinya ketika memilih pemain pasti melibatkan banyak pihak termasuk juga PSSI. Bagaimana kemudian kekompakan dari PSSI sendiri melihat potensi-potensi dari para pemain yang dibidik untuk menjadi bagian dari timnas. Kemudian ketika pemain itu sudah bergabung dengan timnas, tentu itu ada manajemen yang baik juga di sana yang kemudian akan menentukan bagaimana para pemain ini nyaman bermain dan kemudian bisa memperoleh support baik itu teknis maupun non teknis sebelum melaju ke pertandingan. Tidak kalah pentingnya juga tentu dari pemerintah dan juga legislatif, karena kita tahu di tubuh timnas sekarang, pemain timnas ini ada beberapa pemain yang keturunan gitu ya, yang kemudian dinaturalisasi menjadi WNI. Dan ketika proses naturalisasi tersebut tentu membutuhkan persetujuan dari banyak pihak, termasuk juga pemerintah, Kemenpora, maupun juga dari legislatif. Dan tak kalah penting juga bagaimana para supporter Indonesia ini mensupport terus timnas Indonesia, baik itu ketika bertanding di dalam negeri maupun ketika mereka bertanding di luar negeri. WNI yang ada di luar negeri seperti yang sekarang berada di Qatar itu mendukung penuh timnas kita, dan juga dukungan di media sosial yang itu membangun moral positif bagi para pemain timnas Indonesia. Nah, ini tentu merupakan hal-hal yang tidak bisa kita lihat sepotong-sepotong, Caca, tapi bagaimana mewujudkan tim nasional yang tangguh itu butuh banyak hal dari hulu ke hilir. Termasuk ketika tadi Caca menyampaikan terkait dengan Liga 1. Tentu liga yang profesional, liga yang baik, dan itu berjenjang dari kelompok-kelompok umur sampai kelompok profesional merupakan faktor kunci juga. Nah, ini yang rasa-rasanya juga perlu terus ditingkatkan supaya kita PSSI ini bisa berkompetisi dengan baik di level dunia seperti harapan 270 juta jiwa penduduk Indonesia, Caca. Baik, liga ini, perbaikan liga menjadi salah satu PR besar dan juga menarik. Namun sebelum masuk ke situ, Mas Revo, saya mau lebih mendalami mengenai timnas. Apakah artinya dengan keberhasilan timnas saat ini, yang tentunya kita berharap keberhasilan ini akan terus berlanjut ya hingga nanti masuk ke Olimpiade. Apakah ini artinya berarti upaya perbaikan yang dilakukan dalam dunia persepak bolaan Indonesia yang sudah dimulai beberapa tahun belakang sudah mulai memperlihatkan hasil ya Mas? Apakah kita bisa berharap bahwa ini merupakan awal dari masa keemasan sepak bola Indonesia? Iya, Caca, kalau kita melihat secara langsung pertandingannya ini sangat luar biasa gitu ya. Jarang sekali kita itu, ya ini permainan yang kelasnya udah kelas dunia. Kita bisa mengatakan seperti itu karena pertama ketika bermain sepak bola itu para pemain begitu lepas, kemudian memperlihatkan performa terbaiknya, membangun serangan itu
secara sistematis gitu dari belakang sampai ke depan itu sangat-sangat kompak. Kita bagaikan melihat liga-liga permainan timnas itu seperti kita melihat permainan liga-liga di Eropa. Gitu. Ini hal yang memang harus kita apresiasi betul, termasuk juga spirit ketika pemain itu tidak mudah menyerah. Nah, ini yang kita harapkan karena seringkali kalau misalkan tim ini kan kadang-kadang kita melihat ketika sudah down permainannya mengecewakan, kemudian fighting spiritnya itu semangat tempurnya itu menurun. Tapi kita lihat Garuda muda kita ini bisa memperlihatkan hal yang sangat-sangat positif dalam bermain. Nah, ini tentu hal yang harus kita apresiasi gitu ya, ketika melihat permainan mereka yang sangat kelas dahsyat. Dan tentu ini kita harapkan ini terus gitu ya, terus sampai akhirnya bisa naik terus ke level yang tinggi. Baik, momentum masa keemasan ini harus terus dijaga agar tidak naik sebentar lalu turun seperti itu ya Mas. Nah, salah satu untuk menjaganya adalah kualitas liga yang tadi juga sudah disinggung oleh Mas Revo. Apakah kemudian apa PR yang bisa dilakukan PSSI agar tidak kehilangan momentum masa keemasan ini Mas? Karena kan liga yang baik itu akan tentunya mencetak para pemain unggulan Mas. Iya betul. Liga yang baik itu tentu adalah kawah candera di mukanya, saya. Jadi ketika kita bisa memiliki liga yang sangat baik, profesional, ya, kemudian yang record atau rekam jejak yang dulunya terjadi isu-isu miring, bahkan perlakuan atau praktek-praktek tidak profesional yang ada selama ini muncul itu bisa dihilangkan sehingga ketika liga itu profesional tentu bisa menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas pula gitu ya. Dan yang paling penting adalah liganya berjenjang. Karena kalau kita melihat sekarang Garuda muda yang sekarang berlaga di Piala Asia adalah usia untuk kelompok usia U23. Mereka akan masuk ke level senior dan kemudian keberadaan mereka di kelompok umur U23 tentu akan digantikan yang di bawahnya. Begitu pula seterusnya. Gitu. Artinya liga-liga yang berjenjang mulai dari usia junior, U12, U15 dan seterusnya, U17, 18, 19 dan seterusnya itu perlu berlangsung dengan sangat baik sehingga pembibitan dan kawah candera di mukanya bisa terus berjalan sehingga kita bisa memperoleh stok pemain nasional yang sanggup berlaga dan bersaing di level internasional seperti yang kita harapkan. Tentu yang kita harapkan kan bagaimanapun target besarnya adalah masuk ke Piala Dunia. Caca. Kita berharap kita kalau dalam konteks kali ini masuk ke Olimpiade dan tentunya kita masuk ke kancah di Piala Dunia. Negara kita sudah bisa masuk dalam kelompok ekonomi G20, kita G20 artinya kita sudah masuk ke dalam kelompok 20 besar negara-negara ekonomi kuat di dunia. Tinggal bagaimana kita prestasi olahraga kita. Kalau di Piala Dunia kan sekitar 54 ya, misalnya itu negara yang berlaga, kita bisa masuk ke salah satu itu yang kita harapkan. Ya, dan kita mengembalikan istilah yang dulu pernah disematkan ke PSSI kita bahwa kita adalah macan Asia, yang tentu kita harapkan. Baik. Dua faktor sudah kita bahas ya Mas, faktor dari liga itu sendiri dan juga tentunya faktor PSSI. Kemudian tadi yang disebutkan oleh Mas Revo di awal bahwa faktor pelatih tentunya menjadi salah satu faktor yang penting, yang krusial dalam keberhasilan timnas Indonesia. Nah, apakah ini salah satu buah dari kesabaran PSSI dalam terhadap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sejak 2019 ada turun naiknya kan ya Mas? Iya. Ya tentu membentuk sebuah tim yang sangat luar biasa, solid untuk tentu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Tidak ada jalan shortcut ya, untuk membentuk tim yang solid dan bisa berbuat kompetitif di kancah dunia. Tentu butuh proses panjang. Nah ini yang seringkali di masa lalu kita punya report yang seringkali tidak sabar. Tahun 90-an misalnya kita pernah punya pelatih yang mendatangkan pelatih dari Rusia, Anatoly Voloshin gitu ya. Itu juga sempat membawa timnas kita cukup
eh, unggul, tapi kemudian karena target yang diberikan pada waktu itu tidak tercapai dalam waktu singkat, hanya setahun 2 tahun gitu ya, itu kemudian di-cut dan digantikan lain. Nah ini yang juga yang kemarin kan Sintayong sempat juga di pelatih STY ini juga sempat dituntut untuk ketika gagal di satu kompetisi, kemudian dituntut untuk diganti gitu. Tapi karena dukungan dari supporter bahwa kita semakin banyak orang yang sadar bahwa mencetak timnas itu tidak bisa dalam waktu yang singkat, maka itulah kemudian kita bersyukur dipertahankan dan bisa membentuk timnas yang lebih solid gitu saja. Yang jelas memang tidak ada cara yang singkat, cara yang mudah untuk meraih keberhasilan. Itu butuh kesabaran untuk menuju ke sana. Walaupun tentu kesabaran saya juga, tentu parameter-parameter sudah bisa disusun dan evaluasi bisa dilakukan. Kalau memang masih menjanjikan, kenapa harus berhentikan misalnya. Saya pikir kita kemarin juga melihat bahwa keputusan PSSI untuk mempertahankan dan kemudian sekarang juga ada kontrak diperpanjang sampai 2027 merupakan hal yang diapresiasi banyak pihak. Baik Mas Revo, saya mau berlanjut ke pertanyaan mengenai pertandingan besok yang melawan Uzbekistan. Dari catatannya CNN Indonesia mengenai track recordnya timnas Indonesia, timnas U23 khususnya pada saat Piala Asia ini dan juga Uzbekistan, melihat kekuatan keduanya, pertandingan besok satu akan seperti apa dan kira-kira skornya berapa nih Mas? Ya ini adalah tim-tim yang pembunuh tim-tim raksasa gitu ya. Uzbekistan juga bisa mengalahkan Arab Saudi yang notabene adalah juara bertahan gitu dalam Piala Asia, dikalahkan oleh Uzbekistan, dan itu tidak kita tentu bukan hal yang mudah juga untuk nanti menghadapi Uzbekistan. Tapi kalau melihat performa dari tim Garuda Muda kita, sepanjang itu kompak dan bisa semangat fighting spiritnya itu terus ditampakkan seperti yang laga-laga sebelumnya, kita kok optimis bahwa kita bisa melaju ke babak final gitu ya, Caca. Kita sih berharap kita bisa menang setidak-tidaknya satu angka lah, 2-1 gitu ya atas Uzbekistan. Semoga itu bisa terwujud ya Caca. Baik, harapan dan doa 270 juta rakyat Indonesia tersematkan untuk timnas U23 besok menghadapi Uzbekistan. Seperti itu ya Mas. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV Revolusi Riza telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Caca.